Lo pernah gak sih, denger suara aneh malam-malam, terus langsung mikir, wah ini fix hantu. Tapi ternyata, itu bukan hantu, tapi malah sesuatu yang bikin ketawa sampai nangis. Dengerin cerita ini sampai habis ya, karena malam itu, satu kampung dibikin panik cuma gara-gara si Oyen. Hai semua, selamat datang di channel Lucu LUCUNE, tempat ngumpulnya cerita lucu yang kadang bikin merinding juga. Kalau kamu suka cerita absurd, ngakak tapi ada sentuhan horornya dikit, langsung klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan cerita gokil lainnya. Yuk kita mulai. Judul cerita, Suara dari Lemari. Malam itu, suasana kampung Cempaka Wangi seperti biasa, tenang, adem, dan banyak nyamuk. Di salah satu rumah, ada Pak Edi, bapak-bapak pensiunan yang kelihatannya kalem, tapi hatinya lembut kayak tahu. Pak Edi lagi sendirian di rumah, istrinya arisan, anaknya belum pulang. Nah, karena merasa sepi, dia nyalain TV dan nonton film horor favoritnya. Judulnya, Hantu Bawa Kasur 2, kembali lagi tanpa ampun. Waktu lagi adegan serem-seremnya, tiba-tiba, krak, Pak Edi langsung freeze. Suara dari lemari kayu di pojokan kamar. Awalnya dia mikir, paling kayunya ngembang karena lembab. Tapi baru 30 detik, bunyi lagi, lebih keras. Krak krak krak, langsung dia matiin TV, berdiri pelan, dan bisik-bisik doa. Dia buka pintu kamar pelan-pelan, tapi karena grogi, dia malah salah pencet saklar lampu, yang nyalain kipas angin. Kipas muter kencang, kertas-kertas beterbangan. Dia panik, pikir itu roh gentayangan mulai menunjukkan kekuatan. Tapi lucunya, arah lari Pak Edi malah ke kuburan belakang rumah. Di situ dia ketemu Pak RT yang lagi ngeronda. Pak RT, rumah saya kerasukan, lemarinya hidup. Pak RT panik, langsung kontak grup WRT, dan dalam waktu 5 menit, satu RT ngumpul semua di kuburan. Ada yang bawa pentungan, ada yang bawa senter, ada ibu-ibu bawa sapu lidi dan botol parfum. Mereka rame-rame jalan ke rumah Pak Edi. Di tengah jalan, Bu Yati tetangga ikut nimbrung, lemarinya yang warna coklat itu ya. Saya dulu pernah lihat bayangan putih keluar dari situ loh. Semua tambah tegang. Sampai di kamar, semua berdiri di depan lemari. Pak RT, bismillah, saya buka ya. Lemarinya dibuka. Semua diam. Di dalamnya ada seekor Oyen kucing oranye tetangga yang nyelinap masuk siang tadi, tidur siang di situ, dan gara-gara kelamaan tidur, sendinya bunyi-bunyi. Tapi bukan itu yang bikin semua ngakak. Si Oyen pas bangun langsung nguap, bunyinya kayak KRAKKK. Malam itu jadi malam paling absurd di kampung Cempaka Wangi. Dan mulai saat itu, lemari Pak Edi dikasih tulisan, dilarang mengungkapkan keanehan secara drastis. Dan Oyen jadi selebriti lokal, sering dikasih ikan sama Bu Yati. Gimana, kocak gak? Kadang hal kecil kayak suara kucing bisa bikin satu kampung heboh. Nah, lo kira ceritanya selesai? Belum, bosku. Karena keesokan harinya, hebohnya belum berakhir. Pagi-pagi, Bu Yati update status di WA. Semalam lemari Pak Edi kerasukan, keluar kucing oranye, suara kayak nenek-nenek batuk. Ngeri-ngeri sedap. Terus Pak Ujang tukang ojek langganan kampung baca status itu sambil ngeteh. Dia komentar, wah, saya kemarin juga lihat kucing itu lompat ke atap musola. Padahal si Oyen mah tiap hari tidur di atap musola karena situ anget. Tapi karena efek horor semalam, semua jadi parno. Bahkan ada yang nyalahin kucingnya tetangga bawa energi mistis. Akhirnya, dibuatlah rapat darurat RW. Topiknya, penanganan kucing yang diduga menakuti warga dan mengganggu ketentraman spiritual kampung. Bu RT ngomong serius, kita harus bijak. Jangan menuduh tanpa bukti, tapi kita juga gak boleh mengabaikan rasa takut warga. Lalu Pak Edi angkat tangan, pelan. Saya cuma mau minta maaf. Saya yang bikin heboh. Itu cuma suara kucing, bukan hantu. Semua warga hening. Lalu Pak Ujang nyeletuk. Tapi kalau kucingnya bisa ngeluarin suara kayak pintu neraka kebuka, itu harus diperiksa, Pak. Semua ngakak. Rapat bubar dengan tawa. Sejak saat itu, Pak Edi jadi terkenal bukan karena pensiunannya, tapi karena jadi korban lemari kerasukan Oyen. Setiap ada acara 17-an, Pak Edi selalu diminta jadi MC pembuka. Selamat datang warga Cempaka Wangi, di mana lemari bisa bikin panik, dan kucing bisa bikin zikir. Dan Oyen,
Dikasih kalung sama Bu RT, tulisannya. Saya bukan jin, saya cuma ngorok. Gokil gak tuh ceritanya? Dari lemari, jadi rame satu RT, terus bikin rapat RW, sampai kucing dikira setan. Ini bukti bahwa, ketika ketakutan ketemu imajinasi dan grup kampung, hasilnya bisa lebih serem dari film horor. Kalau kamu punya cerita seru atau kocak juga, tulis di komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi episode berikutnya di channel ini. Dan jangan lupa bantu channel ini terus berkembang. Klik like kalau kamu ketawa pas bagian Pak Edi lari ke kuburan. Klik subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita lucu absurd lainnya. Dan share ke teman kamu yang sering parno kalau dengar suara aneh malam-malam. Ingat, terkadang, hantu paling menyeramkan itu adalah kucing yang ngorok keras di lemari, dikombinasikan dengan warga yang kelebihan imajinasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waras, tetap lucu, dan jauhi overthinking malam-malam.